Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Enda Melani sebagai MC dan tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Hasanuddin. Halo Bapak, selamat Halo. datang. Sebelum ke beliau sebagai narasumber, saya akan membacakan sedikit profil beliau. Nama lengkap beliau Hasanuddin SPD, tempat lahir beliau di Bandung. Tanggal lahir beliau 4 Mei 1980. Pekerjaan beliau sebagai guru, jabatan beliau sebagai guru PJOK atau olahraga. Riwayat pendidikan beliau S1 di UPI Bandung 2004. Riwayat pekerjaan beliau bekerja di SMK Mahas pada tahun 2004 sampai sekarang. Moto hidup beliau simple itu indah. Karena simpel itu indah Pak, kita langsung saja ke materinya, yaitu taat peraturan sekolah. Apa sih Pak taat peraturan sekolah itu? Ya, baik. Terima kasih Nainda. Ya, Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai tata tertib peserta didik SMK Marhas tahun pelajaran 2021-2022. Tata tertib sekolah adalah salah satu bagian dari pembinaan kesiswaan, merupakan suatu usaha agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang ditujukan untuk memberikan acuan pelaksanaan disiplin di sekolah. Fungsi budaya tertib siswa secara individual dapat mengatur perilaku di sekolah menjadi baik dan tertib. Tidak ada yang berkelakuan dan bersikap semaunya sendiri. Kemudian, bagaimana supaya proses tata tertib bisa dilaksanakan oleh seluruhnya, baik guru kemudian siswa. Ya, tentunya diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Dan ini dasar hukumnya tentunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 25 tentang Standar Nasional, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam. Nah, dalam tata tertib itu berisi komponen-komponennya, yaitu yang pertama waktu sekolah, kemudian kegiatan belajar, tingkah laku, pakaian atau seragam sekolah, pemeliharaan rambut, administrasi sekolah, absensi, dan sanksi. Tentunya anak-anak sekalian bisa kalian lihat di buku panduan MPLS mengenai komponen ini, itu secara jelas apa yang harus diikuti, pelanggarannya apa, kemudian sanksinya apa, dan poinnya apa. Nah, ini alur penanganan dari pelanggaran-pelanggaran tata tertib. Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi yang berlaku dan poin pelanggaran yang sudah ditentukan. Jika poin yang dikumpulkan peserta didik telah mencapai 100, maka peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah SMK Marhas. Tentunya ketika tidak hadir secara berturut-turut, kemudian ada sanksinya, ditegur secara lisan, masih terus, kemudian dipanggil orang tuanya, itu contohnya skornya misalkan 10. Kemudian dari pakaian seragam juga ada waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian dari yang lain-lainnya itu seperti itu. Dan rentang skor poin penanganan kasus itu ada tahapan dalam penanganan kasusnya. 0 sampai 50 oleh wali kelas, kemudian 51 sampai 70 oleh guru BP atau BK, 71 sampai 90 oleh kesiswaan, dan 91 sampai 100 oleh kepala sekolah. Anak-anak sekalian, tata tertib ini dibuat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan penuh pengertian dan kesadaran untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tadi. Tentunya kami harapkan anak sekalian bisa melihat tata tertib itu dibuat di dalam buku MPLS itu secara normal tatap muka, tetapi pada saat ini masuk ke pandemi, tentunya pembelajaran berbeda, tidak tatap muka,
secara daring atau luring. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh daring, ya tentunya kami juga siapkan tata tertibnya seperti apa. Nah, tata tertib ini dibuat untuk kenyamanan kita semua. Contoh, jam 6.45 sudah siap, siswa sudah mandi, kemudian sarapan dan siap belajar dengan menyiapkan atau menggunakan HP, handphone atau laptop sudah terisi kuotanya, baterainya sudah terisi dan memakai seragam. Itu kemudian jam 7 sampai 7.30 siswa melakukan pembiasaan, yaitu sholat duha dan membaca Al-Quran. Itu baca Al-Quran tidak dibatasi, bisa 5 ayat, 10 ayat atau semampunya. Kemudian jam 7.30 sampai jam 11 siswa masuk kelas maya tentunya dengan aplikasi yang sudah diberikan masing-masing sesuai dengan jadwal pelajaran, melakukan pembelajaran sesuai dengan instruksi guru mata pelajaran. Itu selama jam pelajaran siswa wajib mengisi daftar hadir di wali kelas dan di setiap mata pelajaran dibimbing oleh wali kelas dan guru mata pelajarannya masing-masing, dan di sana bisa terjadi diskusi bisa melalui WA atau melalui telepon seperti itu. Dan jam 11-nya siswa mengakhiri pembelajaran dan keluar dari kelas maya, kemudian mengerjakan tugas kalau ada tugas, serta mengumpulkan sesuai dengan batas akhir yang ditentukan. Nah, siswa dalam waktu tersebut di atas boleh bertanya kepada guru, wali kelas tentang kesulitan-kesulitan yang diperoleh dalam mengerjakan materi tugas yang diberikan oleh guru. Dan apabila pada hari itu ketika pembelajaran daring dilaksanakan siswa berhalangan hadir, harap orang tuanya konfirmasi ke wali kelas dan guru mata pelajaran melalui WhatsApp atau telepon. Nah, itu tata tertib dilaksanakan secara daring. Nah, nanti kan ada praktek, berarti harus datang ke sekolah. Tentunya ini ada tata tertib juga yang harus disampaikan dan diikuti oleh semua. Siswa wajib memakai masker dan mencuci tangan apabila masuk lingkungan sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan yang lainnya, tidak berkerumun, membatasi aktivitas di sekolah, dan siswa wajib datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau shift pagi ya datang shift pagi, kalau shift siang datang shift siang. Kemudian siswa wajib membawa bekal dan minuman dari rumah karena di sekolah kantin tidak buka, seperti itu. Setiap siswa yang berhalangan hadir harap orang tuanya konfirmasi ke wali kelas dan guru mata pelajaran melalui WhatsApp atau telepon, dan bisa datang ke sekolah dan memberikan surat ketidakhadiran pada hari itu tidak hadir. Seperti itu untuk tata tertibnya. Makanya kita SMK Marhas berkomitmen bersama kita bisa, bersama SMK Marhas, SMK bisa hebat. Itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai tata tertib siswa pada tahun ajaran 2001-2022 gitu. Baik Pak, tadi kan menaati peraturan kan kalau sekarang dalam masa pandemi gini kan pasti online secara daring. Nah, kayak gimana gitu Bapak menanggapi siswa-siswa yang tidak menepati tata tertib sekolah yang kayak tadi harus bangun pagi, menyiapkan keperluan untuk sekolah online, bagaimana sikap Bapak terhadap anak-anak yang tidak menanggapi tata tertib tersebut, kayak kesiangan gitu, tidak absen, tidak mengerjakan tugas. Nah, bagaimana Pak? Oh ya, untuk bagi siswa yang bermasalah nanti berkoordinasi dengan wali kelas. Nah, kalau wali kelas kemudian berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, kenapa tidak hadir, kemudian karena kendalanya apa, tentunya harus koordinasi dengan orang tua. Misalkan dengan siswanya tidak bisa dengan orang tua melalui telepon atau WhatsApp, diberikan peringatan secara lisan, kemudian tidak diikuti, kemudian ada pemanggilan ke sekolah, nanti ada surat perjanjian. Nah itu. Jadi untuk penyelesaiannya tetap berkomunikasi dengan siswa, dengan orang tua, dengan wali kelas dan mata pelajaran, seperti itu. Baik teman-teman, di situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa menaati peraturan itu sangat penting, bukan untuk diri sendiri, untuk nama baik sekolah pun, mendidik diri sendiri kita untuk menjadi lebih baik untuk masa depannya. Jadi mohon teman-teman untuk kesananya lagi harus menaati peraturan sekolah, karena itu peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolah. Cukup sekian materi yang
kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.